Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas PAIM dengan nama anggota Sofa Husna Nikmah, Tri Chandra Buana, Saniatun Nafi'ah, Vera Fitriani, dan Wahyu Danisa Putra akan menyampaikan materi yaitu tentang Independent Sample T-Test pada mata kuliah Statistik Terapan. Adapun yang akan kami bahas yaitu pertama pengertian, yang kedua penggunaan, yang ketiga rumus, yang keempat contoh soal dan penyelesaian secara manual, serta yang kelima yaitu langkah olah data menggunakan SPSS. Yang pertama, pengertian Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test adalah pengujian menggunakan distribusi T terhadap signifikasi perbedaan antara rata-rata tertentu dari dua kelompok sampel bebas yang tidak berpasangan. Data yang diperlukan adalah data rasio atau interval. Independent Sample T-Test merupakan uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan rata-rata atau dua kelompok bebas. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Artinya, sumber data berasal dari dua subjek yang berbeda. Penjelasan yang kedua yaitu tentang penggunaan Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test ini sering digunakan ketika peneliti ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang bebas atau independen dan tidak berhubungan atau tidak berpasangan, dan telah memenuhi syarat atau asumsinya, yaitu datanya berdistribusi normal, kedua kelompok data independen atau bebas, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dalam kurung dengan hanya dua kelompok saja. Selanjutnya, rumus Independent Sample T-Test. Yang pertama, hipotesis. H0 artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel X1 dan X2. H1 artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel X1 dan X2. Yang kedua, statistik uji. T hitung sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per akar dari sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dalam kurung kuadrat per NX1 ditambah sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dalam kurung kuadrat per NX2 per NX1 ditambah NX2 dikurangi 2 dikali 1 per NX1 ditambah 1 per NX2. T tabel sama dengan T alfa buka kurung NX1 dikurangi 1 ditambah NX2 dikurangi 1 tutup kurung. Yang ketiga, keputusan. Jika T hitung lebih dari T tabel dan sig to-tailed kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika T hitung kurang dari T tabel dan sig to-tailed lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Baiklah, untuk pembahasan yang keempat yaitu contoh soal beserta penyelesaiannya secara manual. Judulnya, perbedaan nilai matematika antara siswa kelas 5A dengan kelas 5B. Kemudian, ujilah apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan taraf signifikansi 5% seperti pada data di bawah ini. Nah, untuk data di sini sudah ada X1 kuadrat dan X2 kuadratnya. Ini adalah tabel perhitungan. Kita mempunyai data seperti ini. Ada 10 sampel dari masing-masing kelas 5A dan kelas 5B. Yaitu ada 32 dan sampai 37. Yang kelas 5B ada 35 sampai 41. Langkah pertama yaitu membuat tabel perhitungan untuk memudahkan perhitungan, seperti pada gambar di samping ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari min atau rata-rata dari masing-masing variabel. Min variabel X1 yaitu rumusnya X bar 1 sama dengan sigma X1 per NX1 sama dengan 403 per 10 sama dengan X bar 1 berarti 40,3.
Kemudian untuk min variabel X2 atau rata-rata variabel X2 yaitu rumusnya X bar 2 sama dengan sigma X2 per NX2. Setelah kita ketahui bahwa sigma X2 tadi adalah 328, NX2 10, berarti 328 dibagi 10. Dan kita dapatkan hasilnya X bar 2 sama dengan 32,8. Langkah 2-nya yaitu mencari min seperti pada gambar di atas. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga yaitu mencari T hitung seperti pada gambar di atas. Nah, untuk rumus T hitung sudah disampaikan pada slide sebelumnya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. 40,3 dikurangi 32,8. Nah, ini adalah X bar 1 dikurangi X bar 2. Per akar dari 16.431 ini adalah sigma dari X1 kuadrat dikurangi 403 dalam kurung kuadrat. 403 ini adalah sigma X1 dibagi 10 ditambah 10.984. Ini adalah sigma X2 kuadrat dikurangi dalam kurung 328 kuadrat. Ini adalah sigma X2 dibagi 10 per 10 tambah 10 min 2. 10 di sini adalah NX1 dan NX2 dikali 1 per 10 ditambah 1 per 10. Berarti T hitung sama dengan 40,3 dikurangi 32,8, hasilnya 7,5 per akar dari 16.431 dikurangi 16.240,9 ditambah 10.984 dikurangi 10.758,4 per 18 dikali 2 per 10. T hitung sama dengan 7,5 per akar dari 190,1 ditambah 225,6 per 18 dikali 2 per 10. T hitung sama dengan 7,5 per akar dari 415,7 per 18 dikali 2 per 10. Kemudian T hitung sama dengan 7,5 per akar dari 4,61888. T hitung sama dengan 7,5 per 2,1491. Nah, untuk hasil akhir T hitung sama dengan 3,4898. Nah, untuk perhitungan secara manualnya kita peroleh T hitung kurang lebih adalah 3,4898 ini. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat, mencari T tabel. Adapun rumusnya T tabel sama dengan T alfa buka kurung NX1 min 1 ditambah NX2 min 1 tutup kurung. T tabel sama dengan T alfa 10 min 1 ditambah 10 min 1. T tabel sama dengan T alfa 18. Nah, nilai dari T alfa 18 itu adalah 2,101, maka kita peroleh T tabelnya adalah 2,101. Nah, kita tadi mendapatkan T hitung sama dengan 3,4898 dan T tabel 2,101, maka keputusannya karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0. Artinya, ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel X1 kelas 5A dan X2 kelas 5B, di mana rata-rata nilai matematika kelas 5A adalah 40,3 lebih baik dibandingkan kelas 5B, yaitu 32,8. Intinya di sini keputusannya adalah tolak H0. Berarti yang diterima adalah H1. Memang ada perbedaan rata-rata yang signifikan. 5. Penyelesaian dengan SPSS. 1. Buka aplikasi SPSS, kemudian pilih variabel view di bagian pojok bawah kiri pada tampilan awal SPSS. 2. Ketik kelas pada kolom name, baris pertama,
dan nilai matematika pada baris kedua. Setelah itu atur format desimal menjadi 0. Measure dibagi menjadi nominal pada baris kelas dan scale pada baris nilai matematika. Kemudian format dengan value 1 label kelas dan value 2 label nilai matematika. Klik add dan OK seperti tampilan pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, pilih ke data view, kemudian masukkan data atau nilai yang akan diuji pada kolom nilai matematika, dan untuk kolom kelas diisi 1 dan 2 sesuai format values tadi. Lanjutan 4. Setelah data di-input, selanjutnya pilih menu analis pada toolbar bagian atas dan pilih opsi compare min dan pilih independent simple t-test. 5. Lanjut, akan muncul text box dan seret nilai matematika ke tes variabel dan kelas ke grouping variabel dengan mengeklik tanda panah. Kemudian pilih define group dan ketik 1 pada grup 1 dan 2 pada grup 2. Kemudian OK untuk hasil outputnya seperti di bawah ini, ada grup static test dan independent simple t-test. Keterangan output T sama dengan 3,490. Kesimpulannya tolak H0 karena T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 3,490 lebih besar dari 2,101. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada salah kata dari kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.